Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pranagusti. Nomor induk mahasiswa saya 180201007. Saya mahasiswa semester 6 Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti, mata kuliah Ekonomi Manajerial, dan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang oligopoli. Nah, oligopoli itu apa sih? Nah, oligopoli yaitu keadaan pasar dengan produsen pembekal barang yang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, selanjutnya yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, situasi pasar oligopoli sendiri yaitu situasi pasar dengan jumlah kecil. Perusahaan melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa tertentu, mengendalikan penawaran pasar dan barang atau jasa tertentu tersebut. Yang selanjutnya itu menurut Otoritas Jasa Keuangan, oligopoli merupakan suatu bentuk persaingan yang tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Nah, oligopoli juga merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum, yaitu dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisinya dalam masalah harga tersebut di antara pelaku usaha yang prakteknya oligopoli menjadi tidak ada. Kita sendiri mendefinisikan oligopoli sebagai suatu bentuk organisasi di pasar, di mana penjual atas sebuah produk ini yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit. Jika hanya terdapat dua penjual, maka yang terjadi adalah duopoli. Jika produknya homogen, kita mendapati oligopoli yang murni atau pure oligopoli. Nah, jika produknya terdiferensiasi, kita memiliki oligopoli terdiferensiasi atau differentiated oligopoli. Nah, meskipun ada kemungkinan untuk masuk ke dalam industri yang oligopolistik. Nah, tidaklah mudah melakukan hal itu ya. Terbukti dari sedikitnya jumlah perusahaan dalam industri tersebut. Nah, oligopoli adalah bentuk organisasi pasar yang paling banyak terjadi dalam sektor manufaktur, itu di suatu negara industri, termasuk Amerika Serikat ya. Industri ini bersifat oligopolistik di Amerika Serikat, yaitu misalnya mobil ya, terus aluminium, baja, alat listrik, kaca, rokok, sabun, dan lain-lain ya. Nah, beberapa produk tersebut seperti baja ya, itu bersifat homogen. Nah, sedangkan yang lainnya seperti mobil, rokok merupakan produk yang terdiferensiasi. Nah, oligopoli juga yaitu terjadi ketika biaya transportasi yaitu membatasi daerah pemasaran. Nah, sebagai contoh, meskipun terdapat banyak produsen semen di Amerika, persaingan yang terjadi yaitu terbatas antara beberapa produsen lokal di suatu daerah tertentu. Nah, dikarenakan dalam pasar oligopolistik ini penjual produk yang homogen atau terdiferensiasi jumlahnya sedikit, yaitu tindakan setiap perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya dalam industri tersebut dan juga sebaliknya. Misalnya ketika GM ya atau General Motor memberikan potongan harga atas penjual mobilnya, nah Ford akan mengikuti langkah tersebut, yaitu dengan memberikan potongan harga juga. Selain itu, karena persaingan harga ini bisa berakibat pada perang harga yang saling mematikan. Nah, oligopolis biasanya lebih memilih untuk bersaing dalam hal diferensiasi produk, iklan, dan pemberian layanan. Nah, hal ini dikenal dengan persaingan non harga.
atau non-price competition. Nah, meskipun demikian, jika GM melaksanakan kampanye, yaitu iklan, misalnya iklan besar-besaran, nah Ford juga tentu tidak akan diam ya. Dia akan mengikuti langkah GM, yaitu melaksanakan kampanye juga berupa iklan yang serupa. Nah, ini contoh lain lagi, yaitu ketika produk makanan minuman Pepsi ya melakukan kampanye iklan. Nah, Coca-Cola juga bereaksi ini dengan menyelenggarakan kampanye iklan yang sama besarnya. Nah, produk konsumen dengan merek pasaran atau private label menjadi semakin mirip dengan produk-produk bermerek dalam hal kualitasnya, bentuk kemasan dan rasa, tapi harganya lebih murah 15 hingga 40%. Nah, selama dekade 1980-an, produk merek pasaran mengambil alih pangsa pasar produk bermerek terkenal dan mengakibatkan berkurangnya margin laba. Nah, akan tetapi volume penjualan berbagai produk merek pasar tetap bertahan sekitar 14%, yaitu dari volume penjualan pasar swalayan selama dekade 90-an. Oleh karena itu, produk-produk yang bermerek yaitu melakukan perlawanan dengan memperbaiki produknya. Nah, memperbanyak pemasangan iklan, terus memberikan harga yang lebih murah dan menjual produk bermerek pribadi, yaitu berupa versi mereka sendiri. Nah, sebagai contohnya yaitu Hellman mengurangi kandungan lemak dalam mayones yang dihasilkannya. Nah, Heinz memperkenalkan botol kecap kecil yang bisa diremas dan didaur ulang seberat 20 on. Yaitu serta Procter dan Gamble memperkenalkan popok bayi yang 50% lebih tipis. Nah, kebanyakan pembuat produk bermerek terkenal juga meningkatkan pengeluaran, yaitu untuk iklan agar dapat meningkatkan kesetiaan konsumen pada mereka ya. Nah, mereka juga menurunkan harga produknya, misalkan Philip Morris menurunkan harga rokok Marlboro sebesar 20% pada bulan April tahun 93. Nah, untuk lebih bersaing dengan rokok merek pasaran, Procter dan Gamble juga memotong harga popok bayi Pampers beberapa kali selama beberapa tahun terakhir. Nah, untuk menahan laju popok generik. Nah, akhirnya banyak pembuat produk bermerek yang terkenal seperti Heinz, Borden, Campbell Soup, Nestle, dan lain-lain, yaitu meracik versi merek pasaran di luar produk bermerek mereka. Nah, yaitu meskipun margin labanya lebih rendah ya. Nah, agar dapat mengurangi kerugian akibat hilangnya pangsa pasar tersebut, mereka melakukan hal ini atas dasar teori, yaitu jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Tetapi mereka harus berhati-hati agar tidak mengabaikan merek produk mereka yang terkenal atau mengenakan harga yang terlalu rendah untuk produk merek pasaran mereka. Nah, karena hal itu akan lebih mengikis margin laba, yaitu produk merek pasaran bisa menolong seorang pengusaha mempertahankan pangsa pasar. Nah, ketika dia memutuskan untuk meningkatkan harga produk bermereknya atau bisa untuk mengambil alih pangsa pasar dalam kategori tertentu, adalah alasan paling masuk akalnya, yaitu atas dibuatnya merek pasaran jika hambatan masuk ke dalam industri yaitu sangat rendah. Nah, jika terjadi skala ekonomi yang cukup, nah berarti jika elastisitas harga terhadap permintaan atas produk yang bermerek adalah rendah. Nah, memang benar bahwa merek produk yang terkenal tersebut memberikan manfaat tertentu, baik bagi konsumen maupun penjual. Nah, bagi konsumen, merek itu menjamin kualitas, mengurangi biaya pencairan produk, serta melambangkan status dan prestis. Nah, bagi produsen, merek melambangkan status dan prestis. Bagi produsen, merek berkelas yaitu memungkinkan penerapan harga yang cukup tinggi. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya, bahwa itu
dalam benak konsumen, apabila dalam dari sudut pandang konsumen dalam melihat produk yang ada di pasaran, yaitu mereka membayangkan status dan prestisnya. Nah, merek berkelas memungkinkan penerapan harga yang cukup tinggi dan memperkuat kesetiaan konsumen. Merek juga mempermudah pembelian yang berulang, usaha promosi, peluncuran produk baru, dan segmentasi pasar. Merek yang paling baik bertahan adalah merek yang bersandar pada kualitas dan teknologi yang tinggi, yang nyata, serta merek yang tidak menguras kantong konsumen di masa lampau. Akhirnya yang artinya dapat terjangkau ya dari si konsumen tersebut. Nah, dahulu kala 10 merek paling terkenal di dunia adalah, yang pertama adalah Coca-Cola, yang kedua Microsoft, dua IBM, selanjutnya GE, Nokia, Intel, Disney, Ford, McDonald's, dan AT&T. Nah, perhatikan bahwa 4 dari 5 perusahaan papan atas adalah perusahaan di bidang teknologi, dan merek-merek tumbuh pesat adalah nama-nama internet seperti Yahoo. Di masa lalu merek yang terkenal pada umumnya adalah merek produk makanan. Nah, di masa yang akan datang hanya merek peringkat 1 dan peringkat 2 ditambah produk merek pemasaran yang sepertinya dapat bertahan dalam suatu pasar. Nah, kelihatannya merek-merek baru tidak akan memperoleh sisa ruang, yaitu di atas rak-rak dalam toko. Hanya 2 pilihan, yaitu berkembang pesat atau mati sama sekali. Nah, pembuat merek peringkat 3, 4, atau 5 ya, harus menjadi merek peringkat 1 atau 2, bergeser menjadi produk merek pasaran atau meninggalkan pasar. Pilihannya 2 ya. Nah, sudah jelas bahwa dari keterangan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ciri istimewa dari oligopoli yaitu saling ketergantungan atau persaingan antara berbagai perusahaan, yaitu di dalam industri ya yang tadi. Nah, ini merupakan akibat alamiah. Kenapa? Karena sedikitnya jumlah perusahaan, karena seorang oligopolis itu tahu bahwa tindakannya akan berdampak signifikan terhadap oligopolis lain dalam industri. Nah, setiap oligopolis harus mempertimbangkan reaksi yang mungkin diberikan oleh pesaingnya dalam memutuskan kebijakan penentuan harganya. Nah, tingkat diferensiasi produk yang hendak dipasarkan, tingkat pemasangan iklan yang akan dilaksanakan, nah jumlah layanan yang akan diberikan, dan lain sebagainya. Nah, karena para pesaing bisa memberikan reaksi dengan cara yang beragam, yaitu tergantung pada sifat industri, jenis produk, dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa memiliki suatu model oligopoli tunggal, akan tetapi banyak model masing-masing berdasarkan pada jenis reaksi yang diberikan oleh si pesaing, yaitu terhadap tindakan perusahaan yang pertama. Nah, karena saling ketergantungan ini, pengambilan keputusan manajerial yaitu lebih rumit dalam pasar oligopoli dibanding untuk struktur pasar lainnya. Nah, sumber terjadinya oligopoli pada umumnya dengan sumber terjadinya monopoli, yaitu yang pertama adalah skala ekonomi. Nah, skala ekonomi yang bisa dicapai jika jumlah outputnya cukup besar ya, sehingga dengan sedikit perusahaan saja kebutuhan pasar sudah terpenuhi. Yang kedua adalah investasi modal yang besar dan input yang terspesialisasi biasanya dibutuhkan untuk memasuki industri yang oligopolistik, misalnya industri mobil, aluminium, dan sebagainya. Nah, ciri ini merupakan penghalang alamiah untuk masuk ke dalam pasar. Yang selanjutnya itu beberapa perusahaan bisa jadi memiliki hak paten, yaitu untuk secara eksklusif memproduksi suatu komoditas atau memanfaatkan suatu
proses produksi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan yang sudah berdiri mungkin memiliki pelanggan setia karena kualitas produknya atau dan pelayanan dari produk tersebut. Nah, sehingga perusahaan baru sulit menyainginya. Selanjutnya yang kelima yaitu beberapa perusahaan bisa jadi memiliki atau menguasai seluruh penawaran bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, ini yang keenam yaitu pemerintah bisa jadi memberikan hak monopoli hanya kepada beberapa perusahaan untuk beroperasi dalam pasar. Nah, ini ada campur tangan pemerintahnya yang terakhir ya. Tapi berbagai hal tersebut tidak hanya merupakan sumber terjadinya oligopoli, akan tetapi juga merepresentasikan hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar dalam jangka panjang. Nah, jika masuknya perusahaan baru ke dalam pasar tidak dibatasi, industri tersebut tidak akan bersifat oligopolistik dalam jangka panjang. Nah, hambatan lainnya adalah yaitu berupa penentuan harga limit atau limit pricing, yaitu perusahaan yang akan mengenakan harga yang cukup rendah untuk menghalangi perusahaan baru masuk ke dalam industri. Yaitu dengan melakukan hal tersebut mereka secara sukarela ya dalam mengorbankan laba jangka pendeknya agar dapat memaksimumkan laba jangka panjangnya. Nah, yang selanjutnya adalah model oligopoli. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa model membahas tentang beberapa model oligopoli yang penting, yaitu model Cournot, kurva permintaan terpatah, kesepakatan kartel, dan model kepemimpinan harga. Nah, dikarenakan ada berapa model ya dan juga waktunya terbatas, saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang model Cournot saja. Nah, ekonom Prancis Augustin Cournot memperkenalkan model oligopoli formal pertama yang melahirkan namanya lebih dari 160 tahun lalu ya. Model Cournot bermanfaat dalam oligopoli yaitu diantaranya perusahaan yang saling bergantung dan sangat erat ya. Nah, untuk menyederhanakannya, Cournot menganggap bahwa hanya ada dua perusahaan atau duopoli yang menjual mata air yang sama atau identical spring water. Nah, para konsumen berdatangan ke mata air tersebut dengan galon mereka sendiri, sehingga biaya marginal produksinya adalah 0 untuk dua perusahaan tersebut. Nah, dengan asumsi ini, analisis menjadi sangat sederhana tanpa mengurangi esensi model tersebut. Nah, dengan demikian, hal tersebut menjadikan tahap-tahap yang lebih realistis, menjadikan model itu sebagai hal yang lebih rumit. Nah, asumsi perilaku dasar yang ada pada model Cournot atau Cournot model ini ada pada setiap perusahaan. Pada saat berusaha memaksimumkan laba, yaitu menganggap bahwa duopolis yang lain menghasilkan output konstan pada level tertentu. Nah, akibatnya yaitu siklus perpindahan dan tindakan balasan oleh duopolis tersebut masing-masing menjual sepertiga dari total output industri. Yaitu jika industri tersebut dikelola dalam keadaan persaingan sempurna ya. Di sini terlihat kurvanya model Cournot. Nah, itu D adalah kurva permintaan atas dasar air dari mata air. Nah, pada awalnya si perusahaan A itu yaitu satu-satunya perusahaan di pasaran. Dengan demikian perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Nah, dalam hal tersebut
D sama dengan D A kurva pendapatan marginal atau marginal revenue atau MR. Nah, perusahaan A atau MRA lihat, nah karena biaya marginalnya adalah 0, kurva MC sejajar dengan sumbu horizontal. Nah, dalam keadaan seperti ini, yaitu perusahaan A memaksimumkan laba totalnya pada MRA tersebut sama dengan MC sama dengan 0. Perusahaan A menjual 6 unit air pada P sama dengan 6, sehingga total pendapatannya yaitu total revenue atau TR-nya adalah 36. Nah, titik A pada panel kiri itu dilihat ya. Ini adalah solusi monopoli. Nah, perhatikan bahwa titik A adalah titik tengah kurva permintaan D sama dengan DA, di mana elastisitas harganya adalah 1 dan TR maksimum ya, dengan biaya total atau total cost-nya TC sama dengan 0, laba totalnya atau total profitnya TP sama dengan TR sama dengan 36. Nah, berikutnya anggap perusahaan B ini masuk ke pasaran yang yakin bahwa perusahaan A akan terus menjual sebanyak 6 unit. Nah, kurva permintaan perusahaan B adalah DB pada panel kiri, yaitu di mana kurva diperoleh dengan mengurangi kurva permintaan pasar D sebesar 6 unit yang dijual oleh perusahaan A. Nah, pergeseran D 6 unit ke kiri ya. Nah, kurva pendapatan marginal perusahaan B adalah MRB. Perusahaan B memaksimumkan harga laba totalnya pada MRB sama dengan MC sama dengan 0. Nah, dengan demikian perusahaan B menjual 3 unit pada harga P, yaitu sama dengan 3. Nah, titik B ada di titik tengah DB. Hal ini juga ditunjukkan pada panel dengan figur 91 ya. Anggap bahwa perusahaan B tersebut hanya menjual 3 unit saja ya. Perusahaan A beraksi dan menghadapi dia pada panel kanan ya, di tabelnya, yaitu di rupanya yaitu diperoleh dengan mengurangkan kurva permintaan pasar D3 unit yang dipasok oleh perusahaan B. Nah, perusahaan A kemudian akan memaksimumkan laba dengan menjual 4,5 unit. Nah, lihat di titik A itu ada di titik tengah DA juga panel kanan. Perusahaan B sekarang bereaksi sekali lagi dan memaksimumkan labanya pada kurva permintaan yang baru. Nah, kurva tersebut diperoleh dengan menggeser kurva permintaan pasar D ke kiri sebesar 4,5 unit yang dipasok oleh perusahaan A. Nah, ini tidak ditunjukkan ya pada panel di figur 91 ini. Nah, proses ini berlangsung sampai setiap duopolis menghadapi kurva permintaan DE dan memaksimumkan labanya dengan menjual 4 unit pada harga P, yaitu sama dengan 4. Nah, titik E panel kanan figur 91 ini. Nah, ini merupakan keseimbangan karena bagaimanapun perusahaan menghadapi kurva permintaan DE dan menghadapi titik pertama E, yang lainnya juga akan menghadapi DE. Diperoleh dengan mengurangkan 4 unit yang dijual oleh duopolis pertama dalam kurva permintaan pasar dan juga memaksimumkan labanya pada titik E. Nah, dengan penjualan setiap duopolis 4 unit, total gabungan sebesar 8 unit akan dijual di pasar pada harga P sama dengan 4. Nah, titik E dan D pada D panel kanan ini, jika pasar telah diorganisasi dengan persaingan sempurna, penjualan sebesar 12 unit pada titik C. Nah, di mana kurva ini permintaan dasar D melintas di sumbu horizontal. Nah, alasannya adalah sebagaimana disyaratkan karena perusahaan-perusahaan tersebut menganggap biayanya 0. Maka harga juga harus menjadi 0 untuk perusahaan yang bersaing pada titik impasnya. Nah, pada saat industri persaingan sempurna dalam keseimbangan jangka panjang, jadi duopolis tersebut memasok masing-masing sepertiga atau 4 unit dan 2/3 atau 8 unit secara bersama-sama dari total sebesar 12 unit pada pasar persaingan sempurna. Nah, perhatikan lagi bahwa duopoli Cournot menghasilkan P sama dengan 4 dan Q sama dengan 8 di antara keseimbangan monopoli. P sama dengan 6 dan Q sama dengan 6. Pada keseimbangan dalam persaingan sebesar P sama dengan 0 dan Q sama dengan 12, keseimbangan Cournot yang terakhir menggambarkan saling ketergantungan antara duopolis yang meskipun mereka tidak mengorganisasinya. Nah, pada perlakuan lebih lanjut, kita bisa menunjukkan bahwa dengan 3 oligopolis setiap perusahaan akan memasok 1/4, yaitu 3 unit,
dari 12 unit pada pasar persaingan sempurna dan 2/3 yaitu 9 unit secara total. Nah, perhatikan bahwa ketika Q sama dengan 9, P-nya adalah 3 pada kurva permintaan D atau titik F panel di kanan kurva tersebut. Jadi ketika jumlah perusahaan meningkat, total output keseluruhan perusahaannya secara bersama-sama meningkat juga dan harga turun. Nah, ini ya. Nah, bisa dilihat sendirinya ada keterangannya ini bahwa ada di panel kirinya itu dia adalah kurva permintaan pasar air atas air dari mata air, biayanya marginal produksi dianggap 0. Nah, ketika hanya ada perusahaan A di pasar, D sama dengan DA, dan perusahaan memaksimumkan laba dengan menjual Q sama dengan 6 pada P sama dengan 6, titik A diperoleh dari MRA sama dengan MC sama dengan 0. Nah, ketika perusahaan B masuk ke pasar, dia akan menghadapi yang diberikan dengan pergeseran kurva permintaan pasar D ke kiri sebesar 6 unit yang dijual perusahaan A. Nah, perusahaan B memaksimumkan laba dengan menjual Q sama dengan 3. Nah, pada P ini sama dengan 3, titik B ada di DB di mana MRB ini sama dengan MC sama dengan 0. Duopolis A sekarang menghadapi DA yang diperoleh dari D dikurangi 3 pada panel kanan dan memaksimumkan laba dengan menjual Q sama dengan 4,5 pada P sama dengan 4,5 di titik A itu ya. Proses ini berlanjut sampai setiap duopolis di titik E pada DE dan menjual Q sama dengan 4 pada harga P 4 ya. Nah, selanjutnya itu tujuan oligopoli. Nah, tujuan dari pasar oligopoli adalah agar konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, hal ini membuat peningkatan kesadaran yaitu bagi produsen ya, untuk memuaskan kebutuhan konsumen, dan tentu saja perusahaan yang harus terus melakukan inovasi ya sesuai perkembangan zaman dan pengembangan produknya semakin lebih baik ya. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu produsen baru sulit untuk masuk pasar. Ini jelas ya, karena oligopoli ini ada perusahaan yang besar yang menguasai ya, sehingga yang menjadi produsen yang baru ya, yang kecil atau yang rintisan itu akan mengalami kesulitan karena persaingan pasar ya yang sudah dikuasai oleh perusahaan yang besar tersebut. Nah, peranan produsen yang keduanya itu peranan produsen yang berkuasa akan sangat mempengaruhi pasar. Nah, ini tentu saja ya, karena peranan produsen itu menyangkut banyak hal, yaitu pertama dari yang tadi kan dijelaskan ada bahan baku yang bisa dikuasai. Nah, itu salah satunya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, banyak mengeluarkan modal untuk iklan. Nah, ini jelas ya, karena si perusahaan ngeraksasa itu bersaing dengan pesaingnya yang sama, makanya mereka banyak mengeluarkan modal yaitu untuk biaya periklanan ya. Nah, mungkin hanya sekian ya penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.